Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 13. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk ke pembahasan. Setelah kata-kata lembut keluar dari mulut Lindong, pada saat ini terlihatlah ekspresi dari Xiaoyan yang berubah menjadi sangat menakutkan. Sosok bertubuh raksasa ini langsung menjadi asura yang murka, seakan dirinya haus akan darah. Sukui yang melihat Xiaoyan tampak menyeramkan, dirinya pun kini langsung terdiam karena ekspresi di wajah Xiaoyan benar-benar murka. Pada saat awal bertemu, Sukui merasa bahwa trio Lindong ini memang sudah sangat misterius. Dan Lindong jelas bukanlah orang yang bertindak tanpa berpikir. Jika Lindong pada saat ini telah mengetahui latar belakang dari musuhnya, namun dirinya masih berani ambil tindakan, sudah bisa dipastikan bahwa Lindong memiliki kekuatan yang bisa diandalkan. Di medan perang kuno, Sukui telah banyak melihat orang-orang biasa, namun memiliki kemampuan yang cukup hebat. Dan dia berpikir bahwa mungkin saja trio Lindong termasuk salah satu dari orang biasa yang terlihat hebat itu. Ketika Yanmo dan semua rekan-rekannya melihat adegan ini, mereka pun langsung mengeluarkan kata-kata ejekan. Akhir-akhir ini banyak orang yang terlalu yakin seperti kalian. Tapi kalian adalah kelompok pertama yang berhasil memprovokasi kekaisaran awan angin. Bunuh mereka semua, jangan sisakan satupun orang yang selamat. Sesaat setelah teriakan dari Yanmo terdengar, pada saat ini 4 sosok yang ada di sampingnya langsung maju, kemudian menyerang kelompok dari Lindong. Dan mereka segera mengeluarkan energi Yuan yang sangat megah dan juga sangat mematikan, yang mereka bentuk menjadi sebuah seni bela diri yang sangat hebat, di mana pada saat ini kekuatan Yuan itu sendiri meledak dengan suara yang sangat keras. Suro yang pada saat ini berada di belakang Lindong, dirinya terlihat sangat panik ketika melihat sebuah serangan besar datang ke arah mereka. Namun Lindong sendiri pada saat ini menunjukkan ekspresi yang tenang di wajahnya, dan sepertinya tidak ada tanda-tanda dari Lindong akan segera mengambil tindakan. Yang tiba-tiba saja, boom! Kekuatannya sangat mengerikan. Pada saat ini meletus seperti gunung Merapi. Namun hal itu terjadi tepat beberapa meter dari tempat Lindong berdiri. Udara di tempat ini dalam sekejap langsung meledak, yang ternyata kini sosok Xiaoyan yang sangat besar telah mengambil tindakan dan menghancurkan serangan gabungan dari 4 orang dengan tongkat hitam legamnya. Serangan dari Xiaoyan ini terlihat sangat halus, tapi itu bisa membuat KO musuhnya hanya dalam 1 kali pukulan saja. Dan tiba-tiba kini tatapan mata dari Xiaoyan sangat menakutkan. Dia pun mengangkat kepalanya dan kemudian melihat ke arah kelompok Yanmo, di mana dalam tatapan mata Xiaoyan itu sendiri memperlihatkan tatapan seperti seekor harimau yang marah, yang pada saat ini telah kabur dari kandangnya. Melihat kemampuan yang telah dikeluarkan oleh Xiaoyan barusan, keempat sosok dari kelompok Yanmo pada saat ini terlihat sangat terkejut. Hal ini membuat mereka menjadi lebih fokus, karena mereka sadar bahwa kekuatan Xiaoyan tidak bisa diremehkan. Ketika 4 orang ini sedang terkejut, tiba-tiba saja Xiaoyan menghentakkan kakinya dengan sangat ganas, dan kini aura di tubuhnya yang tampak lebih seram segera melonjak seperti kilatan petir. Dan dalam sekejap saja, bayangan seperti tiang raksasa yang memiliki kekuatan sangat mengerikan pada saat ini muncul di hadapan salah satu praktisi dari kekaisaran awan angin. Melihat kemunculan dari Xiaoyan yang tiba-tiba itu, dirinya langsung mengeluarkan tubuh emas nirwana. Hal ini dia lakukan untuk melindungi diri sendiri dari serangan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat perlindungan cahaya emas telah dikeluarkan oleh orang tersebut, pada saat ini Xiaoyan hanya mendengus, dan dia kemudian tersenyum penuh dengan ejekan. Yang tiba-tiba saja, kini Xiaoyan mengayunkan tongkat hitamnya dengan sangat keras, dan pada akhirnya, bam! Tongkat dari Xiaoyan itu kini telah mengenai lawan yang ada di depannya, dan seketika perlindungan cahaya emasnya itu pun hancur lebur. Setelah terkena pukulan berat dari Xiaoyan, tubuh dari anggota kekaisaran awan angin itu pada saat itu terlempar sangat jauh masuk ke dalam hutan, dan tidak bisa dipastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati.
Setelah Xiaoyan pada saat ini mampu melumpuhkan salah satu dari anggota Kekaisaran Awan Angin, tatapan matanya masih terlihat sangat murka dan ganas. Dan di sisi lain, ketiga orang lainnya masih dengan tatapan kosong menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Dan tiba-tiba saja, sebuah bayangan pada saat ini mendarat dan akan segera mengenai dada mereka. Melihat hal ini, tiga orang itu pun langsung mengaktifkan perisai emasnya. Dan akhirnya, bayangan dari tiang itu menghantam perisai mereka dengan sangat keras. Dan dalam sekejap, cahaya dari perisai emas pada saat ini meredup. Salah satu dari tiga orang itu kemudian memuntahkan darah dari mulutnya. Karena pada saat ini, dua dari mereka adalah seorang Nirwana level 3. Jelas mereka masih bisa menangani serangan dari Xiaoyan. Namun salah satu orang yang masih berada di tahap Nirwana kedua, dirinya jelas tidak kuat untuk menahan serangan dari Xiaoyan, yang pada akhirnya memuntahkan darah tersebut. Hal ini juga membuat luka di dalam tubuhnya menjadi sangat fatal. Dua orang yang telah berada di tahap Nirwana ketiga, mereka terlihat sangat marah. Dan pada saat mereka hendak menyerang balik Xiaoyan, tiba-tiba saja bayangan tubuh dari Xiaoyan pada saat ini telah meluncur ke arah mereka dan memberikan serangan dengan tekanan yang sangat besar. Hal ini jelas membuat mereka berdua menjadi sangat panik. Yang pada akhirnya, Xiaoyan pada saat ini baku hantam dengan dua Nirwana level 3 di udara. Gelombang kekuatan Yuan dan juga angin yang kencang menyapu seluruh area ini. Ketiga sosok itu benar-benar mengeluarkan pukulan terkuatnya. Lindong yang melihat Xiaoyan bertarung dengan sengit. Ekspresi wajahnya tidak menunjukkan rasa kekhawatiran sama sekali. Bahkan Lindong sendiri sebelumnya tidak yakin akan kemampuan Xiaoyan pada saat dirinya melawan Jenderal Gunung Mohuang. Namun pada akhirnya, jenderal yang dianggap kuat itu telah dikalahkan oleh Xiaoyan. Namun kedua praktisi dari Kekaisaran Awan Angin ini, mereka baru saja melewati kesengsaraan Nirwana ketiga. Dan oleh karena itu, mereka jelas bukan tandingan bagi Xiaoyan. Suro yang pada saat ini menyaksikan pertarungan dari Xiaoyan, dia pun kemudian berkomentar, kakak Lin Yan sangat kuat. Dan wajah Suro pun dipenuhi dengan rasa kagum, karena Suro pada saat ini tidak menyangka bahwa Xiaoyan seorang diri mampu mengalahkan begitu banyak praktisi sekaligus. Mendengar ucapan dari Suro, Lindong pun menoleh dan dia mengatakan, kamu sebenarnya juga cukup kuat. Jika kamu memiliki keinginan untuk melindungi saudara-saudaramu, maka kau harus mengubah sikapmu di medan perang kuno ini. Walaupun kamu memiliki kemampuan yang hebat, namun cara berpikirmu lemah seperti itu, maka kamu juga akan menjadi orang yang lemah. Kali ini kamu beruntung karena telah bertemu dengan kami. Namun bagaimana di masa depan nanti? Karena kamu tidak akan bisa terus-terusan berharap ada seseorang yang menyelamatkanmu setiap kali kamu mendapatkan masalah. Setelah mengatakan hal itu pada Suro, pada saat ini Lindong berkata dalam hati, jika selama ini aku memiliki pikiran yang lemah, maka mungkin aku telah mati berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir ini. Meskipun nada bicara yang diucapkan oleh Lindong itu terdengar sangat lembut, namun Suro tidak berani membalasnya dan dia hanya mengangguk saja. Pada akhirnya pertarungan ini seperti yang telah diprediksikan oleh Lindong. Xiaoyan telah mengakhiri pertarungannya. Di bawah serangan ganas dari Xiaoyan, dua praktisi yang pada saat ini berada di Nirwana ketiga, akhirnya mereka menyerah juga. Tongkat hitam besar dengan kekuatan yang sangat mengerikan segera mendarat dan mengenai tubuh mereka. Hingga kedua sosok itu pun pada saat ini terbang mundur dan mereka terjatuh di tanah sambil menimbulkan bekas yang sangat dalam dan panjang beberapa meter. Hingga pada akhirnya mereka pun memuntahkan darah segar dari mulutnya. Setelah Xiaoyan pada saat ini berhasil melumpuhkan anak buah dari Yanmo, dia pun kembali mengangkat tongkatnya dan mengarahkan pada Yanmo. Dan dengan suara yang dalam, Xiaoyan pun berkata, sekarang adalah giliranmu. Wajah dari Yanmo pada saat ini terlihat sangat muram ketika dirinya mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Dan sebenarnya Yanmo sendiri sekarang takut dengan kemampuan Xiaoyan, namun dia menutupinya seolah-olah tidak merasa takut sedikit pun. Yang kemudian Yanmo pun berteriak, kalian semua saat ini dalam masalah besar. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Yanmo itu, Lindong pun menjawabnya dengan acuh tidak acuh. Semenjak kita memasuki medan perang kuno, selama ini masalah selalu berdatangan pada kami tanpa henti. Mendengar ucapan dari Lindong itu,
tatapan mata Yanmo terlihat sangat sinis. Dan kemudian dirinya berkata kembali, kalian bisa keras kepala saat ini, tapi sebentar lagi kalian akan menyesalinya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yanmo pun segera melompat mundur. Karena dia bukan orang yang bodoh untuk berani menantang Lindong kembali. Karena jika tidak, maka dirinya pasti akan mati. Melihat Yanmo akan kabur dari tempat ini, Lindong kemudian menoleh pada Xiao Diao dan dia pun tersenyum karena ini merupakan sebuah kode. Xiao Diao yang menangkap kode dari Lindong, tiba-tiba saja dirinya pada saat ini tertawa terbahak-bahak dan dalam sekejap tubuh Xiao Diao pun telah menghilang. Yang kemudian Lindong pun mengatakan, karena masalah akan datang, maka kita tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Kata-kata yang diucapkan oleh Lindong itu membuat Sukui dan juga Liu Ya tanpa sadar menelan ludah mereka. Karena saat ini Sukui dan juga Liu Ya, mereka tidak menyangka bahwa Lindong, orang yang terlihat paling damai dari ketiganya, ternyata memiliki cara paling kejam untuk menangani masalah ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Yanmo bisa meloloskan diri dari kejaran Xiao Diao? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.